1. Ada Python, Raja Kecerdasan Buatan. Sejarah dan pembuat. Python diciptakan oleh Guido van Rossum dan dirilis pertama kali pada tahun 1991. Namanya diambil dari grup komedi Monty Python. Selanjutnya, kenapa Python ini viral? Python meledak karena kebangkitan big data dan artificial intelligence. Sintaksnya sangat mirip bahasa Inggris, sehingga membuatnya menjadi pintu masuk utama bagi jutaan orang ke dunia pemrograman. Keunggulannya, Python memiliki ekosistem pustaka library yang luar biasa luas, sangat fleksibel, dan mendukung berbagai paradigma pemrograman. Kasus penggunaan menjadi tulang punggung algoritma Instagram, YouTube, hingga penelitian luar angkasa di NASA. Python sendiri sangat ramah pemula, sehingga tingkat kesulitannya cukup mudah, dan ini adalah bahasa terbaik untuk mulai belajar coding. Nomor 2, ada JavaScript. JavaScript adalah rajanya web interaktif. Diciptakan oleh Brandon H. di Netscape pada tahun 1995. Penciptaannya pun hanya dalam waktu 10 hari. JavaScript menjadi satu-satunya bahasa yang bisa berjalan secara asli di browser. Dengan munculnya Node.js, JavaScript kini juga bisa digunakan di sisi server, sehingga menjadikannya bahasa yang serba bisa. Membuat halaman web menjadi lebih hidup dan interaktif merupakan keunggulan dari JavaScript. Selain itu juga, JavaScript memiliki komunitas terbesar di dunia, dan siklus pengembangannya pun tergolong begitu cepat. Hampir semua platform modern bergantung pada JavaScript. Contohnya seperti Facebook, Uber, dan Netflix. Mereka semua bergantung pada JavaScript. Jika kamu tertarik mempelajari JavaScript, JavaScript termasuk bahasa pemrograman dengan tingkat kesulitan menengah. Mudah untuk memulai, namun cukup menantang saat mempelajari konsep asinkronus yang kompleks. Nomor 3, ada TypeScript. TypeScript merupakan versi modern dari JavaScript. TypeScript dibuat oleh Anders Hillsberg di Microsoft dan diluncurkan pada tahun 2012. TypeScript muncul sebagai solusi atas kelemahan JavaScript dalam menangani proyek skala besar. TypeScript menambahkan fitur static typing yang membantu pengembang menemukan kesalahan sebelum kode dijalankan. Keunggulan dari TypeScript, dia bisa mengurangi bug secara signifikan, membuat kode menjadi lebih mudah dibaca dan lebih disukai oleh perusahaan rintisan atau startup modern. TypeScript sendiri banyak digunakan secara luas pada platform Airbnb, Slack, dan editor kode VS Code. Jika kamu ingin mempelajari bahasa pemrograman TypeScript, TypeScript sendiri termasuk bahasa pemrograman dengan tingkat kesulitan menengah. Jika kamu sudah paham tentang JavaScript, mempelajari TypeScript akan terasa sangat intuitif. Nomor 4, ada Java. Java merupakan bahasa pemrograman standar industri enterprise atau industri berskala besar. Java dikembangkan oleh James Gosling di Sun Microsystems dan dirilis pada tahun 1995. Java memperkenalkan slogan Write Once, Run Anywhere, yang mana menjadikannya bisa berjalan di berbagai jenis sistem operasi dan merupakan standar emas bagi sistem perbankan dan perusahaan besar dunia selama puluhan tahun. Keunggulan dari Java, yakni Java merupakan bahasa pemrograman yang sangat stabil, memiliki keamanan yang ketat dan performa yang tangguh untuk skala besar. Java seringkali menjadi bahasa pemrograman yang digunakan sebagai fondasi utama sistem Android, aplikasi perbankan global, hingga game Minecraft. Jika kamu ingin mempelajari bahasa pemrograman ini, Java termasuk bahasa pemrograman dengan tingkat kesulitan menengah ke atas, yang mana kamu memerlukan pemahaman konsep berorientasi objek atau OOP yang cukup disiplin. Nomor 5, ada C#. C# dirilis oleh Microsoft pada tahun 2000, dipimpin oleh Anders Hillsberg. Bahasa ini diciptakan sebagai pesaing utama Java untuk mendukung inisiatif kerangka kerja .NET. C# viral karena C# merajai dua dunia sekaligus. Yang pertama, C# menjadi bahasa standar absolut untuk sistem enterprise berbasiskan Windows. Yang kedua, C# menjadi bahasa wajib bagi para pembuat game setelah diadopsi oleh Unity Game Engine. Keunggulan dari bahasa C# adalah bahasa ini didukung oleh ekosistem Microsoft yang sangat matang, dokumentasi yang sangat rapi,
dan perkakas pengembangan terkuat di industri, yaitu Visual Studio. Kasus penggunaan: dengan menggunakan bahasa C#, kamu bisa membuat ribuan game berbasis Unity. Salah satu game yaitu seperti Hollow Knight atau Logika Client Set di game Genshin Impact. Selain itu juga, C# juga digunakan sebagai perangkat lunak internal rumah sakit dan sistem administrasi pemerintahan. Jika kamu ingin mempelajari bahasa pemrograman C#, bahasa pemrograman C# sendiri termasuk bahasa pemrograman dengan tingkat kesulitan menengah, yang mana kamu akan mempelajari bahasa ini lebih mudah dibandingkan dengan C++ maupun versi awal Java, karena bahasa pemrograman C# memiliki sistem yang lebih terstruktur, rapi, dan lebih modern. Nomor 6 ada C++. C++ adalah bahasa pemrograman yang paling dominan dalam hal performa high-end. C++ dikembangkan oleh Jarne Stroustrup sebagai ekstensi dari bahasa C pada awal tahun 1980-an. C++ menjadi viral karena bahasa pemrograman C++ terkenal sebagai bahasa pemrograman yang memiliki kecepatan ekstrim. Bahasa ini memberikan kontrol penuh atas penggunaan memori dan perangkat keras komputer. Keunggulan dari C++ yaitu bahasa pemrograman C++ memiliki performa yang sangat cepat dan efisiensinya tingkat tinggi di atas mesin. C++ menjadi mesin di balik game-game kelas atas melalui Unreal Engine, aplikasi grafis berat seperti Adobe Photoshop, hingga sistem Spotify. Jika kamu ingin mempelajari bahasa pemrograman C++, bahasa pemrograman C++ termasuk dalam bahasa pemrograman dengan tingkat kesulitan yang tergolong sulit. Kamu membutuhkan manajemen memori manual dan pemahaman mendalam tentang arsitektur komputer.